Kalau buat timing kuda segala macam itu hanya buat iseng-iseng aja sih sebenarnya sih. Kalau fungsi utamanya ya buat ini nentuin langsa motor lah. Kalau pakai ECU racing gitu. Ini ada 3 baut ya. 1 2 3 kita lepas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke Mas Bro, kembali lagi bersama gua di Julian Motovlog. Di kesempatan kali ini gua mau memberi sedikit racun ya buat kalian. Dan racun ini pertama gua pasang di Mackie Bro, di motor gua. Dan sekarang gua mau masangnya lagi di CBR 150 juga nih. Cuma bukan punya gua Bro. Ini punya Bro Adit ya, KCI Sukoharjo, nomor regis 013 kalau nggak salah. Ini motor udah full oprek ya Bro ya. Ini motor juga udah pernah gue review juga sebelumnya. Dan kali ini gue mau masang ini Bro, IACV manual ya buat bikin timing kuda. Apa sih timing kuda? Timing kuda itu ya terkenalnya dulu di ini loh Bro, di Thailand sama Malaysia. Jadi posisi idle-nya itu naik turun Bro, deret gitu loh. Nah kita akan membikinnya dengan pasang timing kuda. Nah ada beberapa trik ya buat bikin timing kuda. Yang pertama biasanya banyaknya pakai ini ECU racing terus disetting biar bikin RPM naik turun gitu ya. Kalau gua enggak Bro, kalau gua pakai IACV manual. Nanti gua tunjukin barangnya kayak apa Bro, biar kalian gak salah paham ya. Nah, banyak yang bilang ini Bro, ngerusak mesin segala macam Bro. Tapi kembali ke fungsinya aja ya Bro ya. Jangan salah paham. Karena IACV manual itu bisa disetting standar Bro. Jadi kalau semisal kita butuh ini ya, butuh gaya-gayaan atau lagi San Mori atau nongkrong, kita bisa bikin timing kudanya, kita setting ya, kita putar. Nah, semisal mau dipakai harian, tinggal dibikin standar lagi Bro. Jadi nggak melulu ya kalau masang IACV manual bisa ngerusak mesin segala macam. Itu tinggal penggunaannya aja Bro. Jadi banyak yang gagal paham, mungkin katanya setelah pasang IACV manual mesin jadi berbot, jadi boros, terus jadi panas segala macam ya. Itu enggak Bro, itu mungkin mainnya kurang jauh ya Bro. Jadi nggak tahu fungsinya, asal jeplak doang kalau komen di YouTube gitu. Gua kadang kesel Bro kalau ada orang yang nggak tahu apa-apa ya, nggak mau tanya dulu, asal jeplak aja. Gua paling nggak suka. Ya bukannya gua sok jago ya Bro, tapi emang gitu sih. Nanti gua kasih tahu barangnya kayak apa ya Bro ya. Gua bawa di tas. Ya pada dasarnya IACV manual kan buat nyetel langsam Bro ya. Jadi kalau yang semula di CBR K45 ya, yang mesin kodenya K56 itu kan setelan langsamnya otomatis pakai motoran ya, pakai sensor IACV lah. Kalau yang IACV manual ini bisa di setel manual Bro. Jadi fungsinya aja buat nyetel manual ya, bukan buat ngerusak mesin. Harus tahu juga ya, harus bisa bedain juga. Nanti gua kasih tahu ya bentuk barangnya. Nanti gua melipir ya, cari tempat yang agak longgaran dikit buat ngasih tahu ke kalian ya, wujudnya kayak apa, cara stylenya gimana gitu ya. Nanti gua kasih tahu. Ini BTW di Terminal Purwokerto Bro ya lokasinya Bro. Ini Terminal Bulu Pitu Purwokerto. Jadi kalian yang main ke Purwokerto dari Jakarta misalnya, cari stasiun, cari terminalnya di sini Bro. Ini Terminal Bulu Pitu ya. Nanti gua cari tempat yang agak bagus buat jelasin ya, kayak apa sih wujudnya IACV manual, cara pengoperasiannya dan segala macam.
Di mana? Di sini boleh. Nah, di sini ya, ntar gue jelasin. Nah, ini cuacanya mohon maaf ya agak panas. Ini kalau posisi langsam standar kayak gini bro. Jadi suara mesin biasa aja. Nah ini gue kasih tahu yang namanya IHCV manual bro. Ini IHCV manual kayak gini wujudnya bro. Kita buka ya. Nah ini dari Keihin ya, merek Keihin, original Keihin. Jadi ini bisa di style. Ini semakin lu kebuka gini ya, itu akan pasokan anginnya itu tambah banyak. Jadi ECU-nya itu otomatis nambahin bahan bakar otomatis ya. Jadi agak tinggi RPM-nya. Nah, habis itu diturunin lagi, bro, karena anginnya terlalu banyak ya mungkin ya. Terus jadilah yang namanya RPM naik turun itu. Jadi banyak yang nyebut timing kuda gitu ya. Sebenarnya sih nggak ngerusak mesin, bro, asal penggunaannya bener. Nah, ini biasanya sering digunain kalau kita masih pakai throttle body standar ya. Throttle body standar cuma pakai ECU racing, semisal kayak Juken, Eraser dan lain-lain ya. Jadi ini perlu banget bro, karena kalau pakai ECU racing biasanya langsamnya itu terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Jadi mau nggak mau harus kita pasang yang namanya IHCV manual buat nyeting loh. Jadi itu fungsi utamanya bro sebenarnya. Kalau buat timing kuda segala macam itu hanya buat iseng-iseng aja sih sebenarnya sih. Kalau fungsi utamanya ya buat ini nentuin langsam motor lah. Kalau pakai ECU racing gitu. Nanti gue lanjut pasang ini bro. Kalau yang ini mau dipasang buat timing kuda. Jadi kalau lagi San Mori ya atau nongkrong, kita tambah pede bro. Udah pasti tampil beda. Apalagi kalau di lampu merah ya, otomatis jadi pusat perhatian banget. Habis ini gue cus langsung ke bengkel buat masang ya bro ya. Nah langkah pertama yaitu kita bongkar tangki dulu bro ya. Udah kebongkar semua. Habis itu kita tinggal lepas yang namanya IHCV manual. Ini ada 3 baut ya, 1, 2, 3, kita lepas. Terus kita lepas. Ini dia sensor originalnya. Ini namanya IHCV ya bro ya. Karena ini otomatis nggak ada setelannya, kita ganti yang pakai setelan biar nanti bisa diputar sesuka hati kita ya. Biasanya buat nyetel timing kuda dan lain-lain. Nah ini kan ada lubangnya nih, biar nggak kemasukan air kita isolasi aja ya sampai bener-bener rapat ya. Tujuannya biar nggak kemasukan air aja sih, karena ini kan lubang, riskan kemasukan air. Kita tutup yang rapet. Nah kita nggak usah nyopot ya bro ya. Kenapa nggak dicopot? Karena biar nggak ininya engine checknya nggak nyala ya. Kalau ini dicopot nanti engine checknya bakalan nyala dan itu bakalan risih banget ya. Jadi nggak usah kita copot. Setelah itu kita pasang ya IHCV manualnya di sini bro. Nah kayak gini ya. Kita pasang lagi ketiga bautnya bro. Nah nanti nyetingnya kita tinggal puter-puter ya sampai dapat suara timing kudanya. Oke. Paling untuk videonya kita skip dulu ya bro, karena nanti durasinya bakal panjang banget. Jadi ini setelah pemasangan tangki nanti gue videoin lagi, oke? Booms. Oke mas bro, ini udah gue pasang timing kudanya ya bro. Bisa dilihat nih RPM nya naik turun udah ya. Oke mas bro, ini udah gua pasang timing kudanya. Jadi nanti bisa dilihat bedanya ya setelah gua pasang sama sebelum.
Dan ini gua setting di posisi timing kuda bro. Jadi ya CV-nya gua putar agak paling keluar ya, atau paling ngetul lah ini lah. Gua nggak tahu bahasanya apa ya. Yang penting ini udah gua pasang dan hasilnya pun kayak gini bro. Ini RPM-nya naik turun sendiri ya setelah gua lepas gas gini. Nah ini yang dinamain timing kuda bro. Jadi ini buat teman-teman semua ya, buat info aja, kalau dipasang timing kuda gini banyak efek negatifnya juga ya. Ya salah satunya mesin cepat panas dan bensin pun boros ya. Karena timing kuda itu sendiri kerjanya di sekitar RPM 3000-an bro. Jadi otomatis mau nggak mau mesin tetap manteng terus ya. Jadi otomatis bahan bakarnya boros, juga mesinnya cepat panas. Tapi ini buat reading tetap enak ya bro. Walaupun posisi gua setel di timing kuda ya, ini nggak ada yang namanya nyedat-nyedat gimana, itu enggak. Ini bisa gua buktiin ya. Ini masih gua, nanti gua bawa ngebut juga nggak apa-apa ya. Nah mungkin cukup sekian dulu ya bro, video kali ini tentang pemasangan timing kuda di motor CBR 150 punya si Denok ya bro. Ini Denok namanya. Ownernya ini Bro Adit ya, di 013 KCI Sukoharjo.